Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai permohonan dan gugatan. Pertama yang kami akan bahas yaitu mengenai pengertian dari gugatan. Pengertian dari gugatan sendiri adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran karena suatu hak tertentu dari pihak tertentu. Kemudian yang kedua ada pengertian dari permohonan. Permohonan adalah surat yang berisi tuntutan hak perdata oleh suatu hak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung suatu sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam permohonan ada dua istilah, yaitu termohon dan pemohon. Kemudian istilah di gugatan, ada dua istilah juga di gugatan, yaitu penggugat dan tergugat. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rofi Hardian Nuraili. Selanjutnya yaitu formulasi gugatan dan permohonan. Pada prinsipnya, gugatan dan permohonan harus diajukan secara tertulis oleh para pihak yang berkepentingan atau oleh kuasa hukumnya. Nah, formulasi gugatan itu harus memuat 3 hal. Yang pertama yaitu identitas para pihak yang meliputi nama lengkap, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai tergugat atau penggugat. Nah, yang kedua posita, yaitu posita itu penggugat mengajukan gugatan. Tanpa posita yang jelas gugatan tidak dapat diterima karena termasuk kabur. Yang ketiga yaitu petita atau petitum. Nah, petita itu bersifat alternatif, yaitu hanya ada satu gugatan yang diajukan, dan ada pula yang bersifat alternatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Nah, yang kalau formulasi permohonan itu hampir sama dengan gugatan, namun yang membedakan itu yaitu tidak ditemukan kalimat berlawanan dengan kalimat duduk perkaranya dan kalimat permintaan membayar biaya ke perkara kepada pihak lawan. Yang selanjutnya adalah syarat surat gugatan dan permohonan. Yang pertama surat permohonan atau gugatan tertulis, yang kedua fotokopi identitas diri, yang ketiga voice biaya perkara, yang keempat surat keterangan kematian untuk perkara waris, yang kelima surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atasan bagi PNS untuk berpoligami. Yang keenam surat persetujuan tertulis dari istri untuk perkara poligami. Yang ketujuh surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Yang kedelapan salinan fotokopi akte nikah untuk perkara cerai gugat, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu salinan fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah idah, gugatan tentang mekah. Yang terakhir yaitu surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Selanjutnya syarat formil gugatan. Itu yang pertama tidak melanggar kompetensi absolut dan relatif, yang kedua gugatan tidak error in persona, yang ketiga gugatan harus jelas dan tegas, dan yang keempat tidak melanggar asas nebis in idem, yang kelima tidak menggugat sesuatu yang telah dihapuskan. Yang selanjutnya yaitu syarat material gugatan. Yang pertama yaitu diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan. Yang kedua yaitu ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Yang ketiga yaitu memuat identifikasi yang lengkap penggugat dan tergugat. Yang keempat yaitu memuat dasar atau alasan tertentu. Cara mengajukan gugatan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu gugatan secara lisan dan gugatan secara tertulis. Ciri khas permohonan. Ciri khas permohonan itu ada dua. Yang pertama yaitu bersifat reflektif, artinya hanya kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Yang kedua yaitu perbuatan hakim dalam peradilan merupakan perbuatan administrasi administratif. Yang terakhir yaitu teori pembuatan hukum. Teori pembuatan hukum ada dua. Yang pertama yaitu substantis sharing teori, yaitu membuat surat gugatan
dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Yang kedua yaitu individualist sharing theory, yaitu hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.